membaca doa belajar agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba Bapak minta kepada ketua kelas Muhammad Rifki dipimpin doanya. Baik, Pak. Mari, ayo kawan kita membacakan doa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Karena sebagaimana kita ketahui, kita sebagai umat muslim, umat Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, bahwasanya doa itu merupakan salah satu senjata orang mukmin. Orang yang berusaha tanpa doa, orang yang berikhtiar tanpa doa, itu namanya orang sombong, ya. Makanya segala apapun aktivitas yang kita lakukan, apakah kita belajar, bekerja, harus diawali dengan sebuah niat dan doa kita. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu juga Bapak akan mengabsenkan satu persatu pada hari ini. Ketua kelas, siapa yang hadir pada hari ini? Qurban, Ulil, Irfandia, Gerkit, Pak. Irfandi sakit, ya. Nah, baik, kita doakan kepada Irfandi, kawan kita yang tidak bisa berhadir pada hari ini, yang sedang sakit, agar Allah berikan kepada ia itu kesembuhan, ya. Amin ya rabbal alamin. Ini ya. Baik, setelah tadi telah kita membaca doa belajar, kemudian Bapak telah mengabsenkan kalian semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran. Namun sebelumnya Bapak ingin mengetahui dulu nih, ya, kepada kalian semuanya, anak Bapak yang ganteng, ya, yang cantik-cantik pada hari ini. Kira-kira materi apa yang kita belajar pada pertemuan yang lalu? Coba, Sarah. Inspirasi Al-Quran. Inspirasi Al-Quran. Bagus sekali, tepuk tangan dulu Sarah. Nah, baik. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah melihat sebuah materi tentang inspirasi Al-Quran. Nah, pada materi ini kita diajarkan, diberikan sebuah pesan kepada kita sebagai umat Islam, bahwa senantiasa kita mencintai Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagaimana kita ketahui, ianya merupakan sebuah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, pada hari ini insya Allah kita akan mencoba belajar tentang materi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Nah, ini mungkin materi pertemuan ketiga kita pada hari ini. Kita nantinya akan mencoba melihat tentang pengertian sifat amanah, ya. Kemudian jenis-jenis amanah. Kemudian ciri-ciri orang yang amanah. Kemudian materi yang selanjutnya juga kita akan belajar tentang jujur. Pengertian jujur. Ciri-ciri orang jujur.
Kemudian salah satu yang paling penting yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita adalah bagaimana cara kedua prinsip ini, kedua sikap ini, apakah sikap amanah atau sikap jujur itu dapat kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan tentang pelajaran materi tentang pengertian amanah, Bapak ingin menyampaikan sedikit tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Insyaallah nantinya setelah selesai materi ini diharapkan kepada kita semua di sini, ya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sikap amanah dan sikap jujur. Itu tujuan yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah cara berperilaku amanah dan jujur, serta menunjukkan sebuah contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari, serta meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui sehingga memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. Alhamdulillah ya. Sebelum kita lanjutkan, coba kita buktikan dulu semangat kita pada hari ini dengan cara tepuk semangat. Dimulai 1, 2, 3. Baik sekali ya. Nah, mari sama-sama kita menonton video ini, video yang mencerminkan, menggambarkan sebuah perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nantinya terinspirasi untuk kita semua setelah menonton video ini agar selalu menerapkan nilai amanah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat video ini. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan sebagainya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa menjaga amanah itu penting. Kalau kita setuju dengan pernyataan ini, maka mulai saat ini kita harus berlatih untuk menjaga amanah. Dalam Islam, perilaku atau sifat amanah dibedakan menjadi 3 bagian. Pertama, amanah terhadap Allah. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika kita dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Serta yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan hidup, dan kebahagiaan hidup bagi diri sendiri. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan sebagai berikut. Pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Yang kedua, mampu menjaga rahasia dengan baik. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Serta yang keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah, berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Hikmah perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, orang yang bersikap amanah dapat dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Serta yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Setelah kita menonton video tadi,
Kira-kira anak bapak yang soleh-saleha, yang ganteng cantik, siapa yang dapat mengambil satu kesimpulan dari video tadi? Saya, Pak. Ya, silakan Zara Musita. Setelah saya menonton video yang telah dilakukan tadi, saya dapat menyimpulkan satu kesimpulan, yaitu pengertian amanah adalah dapat dipercaya atau terpercaya. Luar biasa, tepuk tangan. Nah, setelah ini Bapak ingin melihat satu kesimpulan dari kawan kita yang laki-laki. Siapa kira-kira? Ya, Pak? Ya, Rifki ketua kelas. Tepuk tangan dulu, Rifki. Silakan, Rifki. Setelah saya nonton video dapat saya ambil 3 kesimpulan, yaitu jenis-jenis amanah ada 3. 1 amanah terhadap Allah, 2 amanah terhadap sesama manusia, 3 amanah terhadap diri sendiri. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kita mendengar jawaban daripada kedua kawan kita tadi yang menyebutkan bahwa amanah merupakan sebuah perilaku yang sangat mulia yang wajib kita miliki setiap jiwa kita sebagai umat muslim. Kemudian tadi yang kedua disebutkan juga oleh kawan kita Rifki bahwa jenis-jenis amanah itu ada 3 dia. Ada amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, ada amanah terhadap sesama manusia, dan yang terakhir amanah terhadap diri sendiri. Nah, baik, coba kita lihat pengertian amanah yang telah Bapak rangkum dalam sebuah PowerPoint di sini ya. Di sini sampaikan bahwa secara harfiah amanah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-amanah. Kata asal dari al-amanah ialah al-amnu, yang artinya adalah ketenangan jiwa serta terbebas dari segala rasa takut. Tentu kita mengetahui orang yang selalu jujur dia itu, ya, orang yang selalu amanah, dia pasti merasakan sebuah kehidupannya yang penuh dengan daripada hilang daripada rasa takut. Kemudian kalau kita lihat pengertian amanah secara istilah, ialah setiap hak wajib yang ditunaikan serta dijaga dengan baik. Nah, ini merupakan pengertian amanah secara istilah. Karena amanah ini merupakan sesuatu yang kita laksanakan, yang wajib kita tunaikan serta dijaga dengan baik. Misal saja Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, memiliki sifat amanah. Karena sifat Nabi ada berapa? Ada 4. Coba tanya kepada satu orang yang ada berapa? Ulil. Sifat Nabi yang pertama apa, Ulil? Siddiq. Benar, tepuk tangan. Sifat Nabi yang pertama adalah Siddiq. Yang kedua, Rifki. Amanah. Apa arti amanah? Dapat dipercaya. Yang ketiga, sifat Nabi yang ketiga, tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan. Dan yang terakhir, sifat yang dimiliki Rasul adalah fatana. Arti fatana adalah memiliki sifat cerdik atau cerdas. Baik. Kemudian kita akan melihat di sini jenis-jenis amanah, ya, sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah video tadi, bahwa amanah itu memiliki 3 jenis dia. Yang pertama, jenis amanah adalah amanah terhadap Allah. Allah telah memberikan kepada kita sebuah karunia yang sangat besar kepada pundak seorang manusia, yang pemberian ini tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Kira-kira apa amanah itu? Akal. Apa lagi? Pikiran. Bagus sekali ya. Tapi yang paling penting yang saya sampaikan, bahwa Allah menitipkan sebuah amanah yang lebih besar, ya, dan tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, dan tidak diberikan kepada makhluk yang lain,
termasuk kepada malaikat Allah yang memberikannya. Apakah dia? Pemimpin atau khalifah. Allah berikan amanah kepada manusia adalah menjadi seorang khalifah di muka bumi. Itu yang pertama. Kemudian amanah terhadap Allah di sini juga perlu kita ketahui, kita diciptakan oleh Allah yang tugas kita adalah beribadah kepadanya. Ibadah itu merupakan juga bahagian daripada amanah. Ya. Amanah Allah kepada kita. Karena Allah akan memberikan begitu banyak rahmat kepada kita semuanya. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, maka senantiasa kita melaksanakan perintahnya dan selalu menjauhi larangannya. Itu bentuk atau sini amanah yang terhadap Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua, jenis amanah yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Ini mungkin kaitannya dengan hablum minan nas, antara kita dengan seseorang, antara ayah dengan anak, antara anak dengan ibu, antara ibu dengan ayah. Ini justru memiliki sebuah tanggung jawab yang masing-masing harus dilaksanakan, terutama dalam konteks amanah. Ya. Dan yang ketiga, disampaikan bahwa amanah yang paling penting adalah amanah terhadap diri sendiri. Allah telah menitipkan kepada kita sedikit harta misalnya. Allah telah menitipkan kepada kita kesehatan. Allah telah menitipkan kepada kita sedikit kesenangan. Maka dari itu, pergunakanlah harta yang kita miliki itu sesuai dengan jalan Allah. Allah menitipkan amanah kepada kita berupa diberikan kelebihan harta. Maka pergunakan harta itu ke tempat atau ke jalan Allah. Baik. InsyaAllah pada materi pertemuan selanjutnya kita akan melihat materi tentang jujur ya. Ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Namun pada hari ini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semuanya, di mana tugas ini akan kalian tunaikan nantinya di pertemuan selanjutnya. Apa tugasnya? Tulislah serta hafal satu hadis Nabi tentang perintah bersikap amanah. Tadi Bapak menyebutkan, membacakan dalil tentang amanah. Sekarang tugas kalian Bapak minta adalah menulis serta menghafal satu hadis Nabi tentang perilaku amanah. Kemudian kesimpulan kita pada hari ini, ya, setelah materi ini kita sajikan, Bapak akan mengambil sedikit kesimpulan tentang materi amanah, bahwa amanah adalah salah satu sifat yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amanah memiliki arti sebagai orang yang terpercaya atau bisa menjaga rahasianya. Setiap orang harus memiliki sifat amanah, terlebih lagi jika kita menjadi seorang pemimpin. Jadi amanah itu sebuah sikap yang sangat terpuji, ya, yang sangat baik, yang harus kita miliki setiap insan, setiap manusia, setiap umat Islam. Nah, baik. Sebelum Bapak akhiri, di sini Bapak akan membagikan kelompok kerja. Nanti kalian di rumah boleh kerja kelompok. Sebagaimana Bapak sampaikan tadi, tugas kalian di rumah menulis satu hadis Nabi yang berkaitan dengan sikap amanah. Ini peserta kelompoknya ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sebagai tugas kelompok, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian nantinya pada pertemuan selanjutnya juga. Setelah menghafal satu hadis Nabi, itu tugas individu. Tugas kelompoknya, kalian wajib membuat sebuah poster, ya, yang menggambarkan perilaku amanah. Nanti
ditempelkan di depan kelas dan dipresentasikan secara berkelompok. Sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah ya. Semoga kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, dan sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini dan selanjutnya semoga Allah meridainya. Amin ya rabbal alamin. Dan pada penutup pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.